pagi Pak Gunawan, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PKM kewirausahaan kami mengenai usaha bimbel SD hingga SMA. Jadi ini ada outline atau daftar isi mengenai apa yang ingin kami presentasikan pada hari ini. Next. Bab 1 yaitu pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, latar belakang dari PKMK kami yaitu sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran daring terpaksa diberlakukan. Melihat hal tersebut, kami berinisiatif membuat program bimbingan belajar untuk membantu para siswa dalam memahami pembelajaran di sekolahnya. Next. Nah, perumusan masalah dari pembuatan PKM kewirausahaan ini sendiri yaitu bagaimana menciptakan peluang usaha di tengah pandemi dan dalam rangka mengentaskan permasalahan pendidikan berbasis teknologi. Dan bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan potensi mahasiswa agar dapat menghasilkan keuntungan secara finansial. Yang ketiga itu tujuan pembuatan PKM kewirausahaan. Yang pertama, membuka usaha di bidang jasa pendidikan dengan menerapkan metode bimbingan belajar sistem peer atau teman belajar bagi siswa SD sampai dengan SMA. Kemudian membuka usaha yang dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi mahasiswa yang memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya bab 2 adalah mengenai gambaran umum rencana usaha. Jadi bimbingan belajar kami beri nama sama-sama. Dan bimbingan belajar sama-sama ini merupakan bimbingan belajar yang mengedepankan kenyamanan para siswa dan siswi agar dapat menumbuhkan rasa suka terhadap belajar secara alami. Next. Keunggulan bimbel sama-sama adalah bimbel ini sangat fleksibel dalam artian peserta didik dan tutor yang menentukan materi apa yang akan mereka pelajari. Next. Keunggulan lainnya adalah kita menyediakan fasilitas konseling, kemudian ada tes minat bakat dan IQ, kemudian ada talent show yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka pada bidang non-akademis. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami adalah melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok dengan mengunggah video informatif. Kemudian kami juga akan memberikan potongan harga dalam rangka grand launching dan giveaway, yaitu berupa coba gratis belajar di bimbel sama-sama selama 3 bulan. Berikut ini adalah logo dari bimbingan belajar sama-sama. Filosofi dari logo ini adalah buku melambangkan pendidikan, kemudian warna biru sendiri melambangkan kebebasan yang mencirikan sistem belajar di sama-sama. Nah, selanjutnya yang di bab 3 itu ada metode pelaksanaan. Next. Jadi yang pertama itu, langkah metode pelaksanaan yang akan kami lakukan itu yang pertama adalah penyusunan materi belajar. Di mana yang pertama itu adalah kami memahami materi kurikulum terbaru terlebih dahulu, di mana materi ini dapat kami akses melalui web resmi di Dinas Pendidikan, ataupun materi lainnya dapat kami cari juga di buku-buku cetak terpercaya, seperti terbitan resmi dari Departemen Pendidikan, ataupun beberapa percetakan besar lainnya. Yang kedua, kami juga akan mencari soal-soal yang update, yang sesuai dengan materi kurikulum yang terbaru, di mana kami yakini bahwa bank soal itu juga merupakan faktor penting yang pastinya menjadi daya tarik suatu modul pembelajaran, dikarenakan hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep soal dan juga materi bab tersebut. Nah, yang kemudian langkah terakhir adalah kami akan menggabungkan materi dan juga bank soal tersebut, sehingga dapat menjadi satu modul pembelajaran. Nah, untuk materi itu sendiri, kami akan memodifikasi penyampaiannya sehingga nantinya modul pembelajaran kami ini dapat mudah dipahami oleh para siswa. Serta di akhir tiap babnya akan kami tambahkan bank soal untuk latihan para siswa tersebut. Nah, kemudian modul ini nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh bagian education dan juga quality control. Next. Lalu untuk langkah selanjutnya itu ada perekrutan dan pelatihan pengajar. Jadi pertama-tama kami akan menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja sebagai pengajar atau tutor melalui internet, media sosial, atau brosur. Lalu karena pengajar di sini merupakan salah satu komponen penting di bimbel kami, jadi kami akan memberikan pelatihan kepada pengajar berupa penjelasan mengenai modul materi yang sudah dibuat tadi, dan akan ada pelatihan mengenai metode mengajar yang tepat dan menyenangkan. Next. Lalu selanjutnya ada langkah yaitu proses belajar mengajar. Jadi pada proses belajar mengajar ini, materi pembelajarannya yang pastinya akan disesuaikan dengan kurikulum sekolah dari peserta didik yang nantinya juga akan disepakati oleh peserta didik dan pengajarnya. Lalu seperti yang sudah disebutkan tadi, metode pembelajarannya akan digunakan metode yang menyenangkan agar peserta didik ini tidak akan mudah bosan dalam belajar dan lebih semangat. Lalu untuk kelasnya itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama reguler yang terdiri dari 3-5 orang murid di setiap kelasnya. Lalu ada privat yang terdiri dari 1 orang murid di setiap kelasnya yang untuk murid yang ingin lebih fokus. Lalu ini akan dijalankan oleh bagian education dan quality control. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatan yang dibagi menjadi 2, yaitu ada anggaran biaya serta jadwal kegiatan. Untuk anggaran biayanya sendiri itu terdiri atas estimasi modal dengan total biaya sebesar 384.500.000 dengan rincian ada perizinan, sewa gedung, peralatan kantor, peralatan belajar, serta sarana belajar dan tenaga kerja. Kemudian untuk estimasi rincian keuangan 1 tahun itu diperlukan
total dana dengan penerimaan dana sebesar 692 juta dengan rincian biaya pendaftaran serta biaya bimbingan, serta untuk pengeluaran dananya itu dengan total 263 juta, dan juga laba per tahun diperoleh yaitu sebesar 429 juta. Selanjutnya, saya Luhabiwa akan menjelaskan jadwal kegiatan dari PKM Kewirausahaan Bimbel Sama-Sama. Yang pertama dilakukan adalah pengadaan kebutuhan bimbel yang dilakukan 3 minggu pertama pada bulan pertama. Selanjutnya, perancangan modul belajar. Modul akan digunakan sebagai acuan ketika belajar dalam kelas bimbel tersebut. Ketiga adalah rekrutmen tentor. Ini dilakukan pada bulan pertama, dilakukan dengan membuka pendaftaran bagi orang-orang yang memenuhi ketentuan. Selanjutnya, setelah dilakukan rekrutmen pada 2 minggu pertama dan dilakukan secara rutin setiap 2 minggu pertama pada bulan, setiap bulan akan dilakukan pelatihan tentor. Selanjutnya adalah publikasi dan promosi. Ini dilakukan agar siswa-siswa yang membutuhkan jasa dari bimbel ini akan mengetahuinya dan dilakukan di sosial media. Seperti yang tertera dalam sini, ini merupakan rentang waktu yang dilakukan untuk publikasi dan promosi. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan dilakukan setelah pelatihan tentor yang pertama hingga akhir bulan kelima. Selanjutnya adalah evaluasi dan penyusunan laporan kemajuan yang dilakukan. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu akhir dan seterusnya. Kemudian penyusunan dan publikasi karya ilmiah yang dilakukan dari minggu terakhir di bulan ketiga sampai minggu terakhir bulan kelima, begitu juga dengan penyusunan laporan akhir.